Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih di bab yang sama, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat menerima syafaat dan manfaatnya pada pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya nih, mau nanya, yang semalam udah dicek, psikologinya udah dikerjain, Nak? Sudah? Sudah, Miss. Oke, yang belum nanti dikerjain ya. Soalnya nanti di tanggal 25, tanggal 26, Miss bakalan rekap psikologi kita nilainya ya. Nah, sebelumnya mungkin kalian nggak asing nih sama istilah pencemaran tanah, pencemaran udara nih. Nah, kalau Miss tanya, sebelumnya kalau kalian beranggapan mengenai pencemaran tanah dan udara, ada yang tahu nggak ini disebabkan oleh apa? Kita mulai dari pencemaran tanah dulu. Ada yang tahu? Atau sebelum kalau memang masih belum tahu nih apa penyebabnya, Miss mau nanya, kira-kira menurut kalian di bab pencemaran tanah dan udara apa aja sih yang perlu kita bahas gitu? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Biar memudahkan kalian nih untuk nanti di ujian sekolah, di pertemuan-pertemuan di ujian sekolah dan ujian-ujian lainnya, Miss bakal ngasih tahu nih apa aja yang perlu kalian pelajari di bagian mengenai pencemaran tanah dan udara. Jadi ada beberapa indikator di bab ini, di subbab ini yang harus kalian perhatikan. Kalian harus mengetahui pencemaran tanah dan udara itu apa, di mana bedanya, ya. Terus kalian harus dapat menganalisis nih, apa aja sih indikator dari pencemaran tanah dan udara. Sama halnya sama semalam nih. Kalau di pencemaran air kan ada beberapa indikator, indikator fisik, kimia, biologi, dan lain-lain nih, ada sub lainnya kan. Nah, di tanah dan di udara juga ada beberapa nih indikatornya. Nah, kalian juga harus mampu mengidentifikasi apa sih bahan pencemar tanah dan udara, dan mampu untuk mengevaluasi nih, menilai apa sih dampak pencemaran tanah dan udara untuk lingkungan kita. Dan juga kalian harus dapat mendesain penanggulangan pencemaran tanah dan udara. Jadi di sini Miss akan bagi ya. Di sini kalian kan kelas 10-nya ada 4 kelas. Einstein, rata-rata di sini ada nggak semua partisipannya tiap kelas? Einstein ada. Syahril Sinaga, Miss lupa, Mendel atau di kelas mana Syahril? Mendel, Miss. Mendel ya. Novi, Dalton, Habil, Einstein juga ya, Bil? Galileo, Miss. Galileo ya. Oke, berarti Einstein ada, Mendel ada, Dalton ada, Galileo ada. Oke. Ya. Oke. Ini nanti Miss akan buat di bagian, ada satu PDF di pertemuan hari ini yang menjelaskan apa sih project yang harus kalian kerjakan per kelas mengenai mendesain ini nih ya. Jadi nanti juga mohon diingatkan kepada teman-temannya untuk mencek ini nih projectnya. Jadi kalian ada project per kelas ya. Nanti tiap perwakilan kelas di pertemuan minggu depan akan mempresentasikan desain penanggulangan pencemaran tanah dan udaranya ya. Nah, di sini nanti Miss bahas nih beberapa cara penanggulangannya. Kalian bisa cari inovasi terbaru untuk penanggulangan pencemaran tanah dan udara. Kalian bisa sajikan dalam bentuk PPT maupun poster, ya. Oke, nanti salah satu dari anggota teman kelas kalian yang akan mempresentasikan desain dari penanggulangan pencemaran tanah dan udaranya, ya. Udah enak kan? Per kelas nih, nggak satu kelas berapa grup, enggak ya. Jadi Miss harap
tugasnya diselesaikan untuk membuat desain penanggulangan pencemaran tanah dan udara. Kalian harus cari inovasi terbaru nih, ya. Oke, jadi langsung aja kita akan membahas nih, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Nah, coba kalian perhatikan gambar yang di sini nih, pencemaran tanah. Seringkali kan, kita sebagai masyarakat, gitu kan, masyarakat pada umumnya, kita setiap hari mengkonsumsi beberapa produk, ya kan? Bisa jadi kita mandi menggunakan sabun, ya kan, odol gigi, nyuci pakai deterjen, gitu kan. Nah, atau mungkin nggak usah dulu nyuci, itu kan biasanya orang tua kita, atau mungkin kita membantu orang tua kita, gitu kan, yang kita konsumsi sehari-hari. Misal kita makan pisang nih, kulit pisangnya ada sampahnya. Oke, nah, terus ada lagi nih, kalian makan nasi nih, ternyata nasinya nggak habis semua, ada sisanya, ya. Ada beberapa sampah-sampah yang bakalan kalian hasilkan setiap harinya, baik paling sedikit 10 jenis sampah. Kalau disuruh kalian buat 10 jenis sampah per hari, mungkin hal yang mudah untuk kalian tulis, ya. Nah, jadi di sini bisa ada pertanyaan nih, kira-kira menurut kalian dari sampah per hari yang kalian hasilkan tadi, itu turut berkontribusi nggak dalam pencemaran tanah sendiri? Ada nggak kontribusinya untuk pencemaran tanah? Ada kan? Ada, Miss. Ada. Sebab coba nih bayangkan, Juria ngasilin 10 sampah per harinya. Udah, baik itu sampah organik, non-organik, ya. Terus ya itu Syahril juga nih. Nah, misal di sini kalian ada 5 orang, berarti ada 50 sampah per harinya dari kalian aja, paling sedikit 50 sampah. Jadi 50 sampah ini, udah, 50 sampah ini ada yang bisa terurai, ada yang tidak bisa terurai. Kira-kira kalau setiap hari menumpuk, lama-lama kalau dia asal tidak ada penanggulangan yang tepat, lama-lama ini akan menyebabkan pencemaran tanah berlangsung, sehingga nilai fungsi tanahnya tadi berkurang. Gitu ya. Nah, jadi dari sini aja kita udah bisa tahu nih apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah. Jadi maksudnya bahan pencemar atau polutan buatan manusia yang menyebabkan kerusakan tanah. Jadi biasanya pencemaran tanah ini murni pelaku utamanya itu adalah manusia, ya. Nah, selain itu juga yang perlu kalian garis bawahi, biasanya bahan pencemar tanah ini ya sampah, baik itu organik atau anorganik, ya, pencemar tanah. Kenapa sih, Miss? Gimana pengaruhnya rupanya? Kan, Miss, dia bisa terurai gitu kan. Kayak, Miss, kan kalau logikanya saya makan pisang satu hari, saya makan sayur dan lain-lain ada sisanya, kan jumlahnya masih sedikit gitu kan. Jumlahnya masih sedikit dan bisa diuraikan. Kalau jadi saya pakai organik aja gitu. Nah, yang semua organik ini kan nggak bisa langsung terurai di tanah, walaupun ada beberapa pelaku pengurainya nih, baik itu jamur ataupun bakteri nanti. Tapi tidak bisa langsung serta-merta langsung diuraikan, butuh waktu. Jadi kalau kita ngasilin 50 untuk per orangnya di Indonesia aja ada berapa juta sih penduduk Indonesia? Ada yang tahu? Enggak tahu. Miliar. Berapa, Nak? 7 juta. 215 juta. 215 juta, sekitar 200 lebih ya. Oke. Jadi, coba bayangkan ada 270 juta. Yang 2021, Miss kalau nggak salah, di atas 250 ada 270 juta sampah yang akan dihasilin. Miss, tapi kan masih ada anak-anak bayi. Bayi pun menyumbangkan sampah. Biasanya mereka menggunakan popok yang akan diganti dalam satu hari itu 4-5 paling minimal. Nah, coba bayangkan tuh, sampah yang dihasilkan ada 270 ton per hari. Ya, 270 ton per hari. Kita taruh aja garis besarnya. Ya. Jadi, ini nih yang menyebabkan pencemaran tanah berlangsung secara signifikan. Karena
banyak di Indonesia aja ya kita lihat banyak kurangnya edukasi nih. Misal contoh paling sederhana, kalian siap nyuci piring, khususnya yang di perempuan, cuci piring, sampahnya, sampah, sisa makanan, biasanya kan langsung ditaruh aja nih di tong sampah, habis itu udah tunggu, bagusnya tunggu apa namanya mobil sampah datang ngambil gitu kan. Ada beberapa malah dibuang ada langsung dibuang ke sungai, ada langsung dibuang ke tanah. Ini yang menyebabkan pencemaran dapat berlangsung. Jadi dari mulai sekarang coba kurangi jumlah sampah yang kalian hasilkan per harinya ya. Misal kalian makan nih, usahakan nasinya habis, sayurnya habis ya. Kalau misalnya kayak tadi misal kulit-kulit buah kan nggak mungkin dimakan gitu kan. Nah, ada beberapa jenis buah yang sebaiknya dikonsumsi nih kulitnya, kayak apel, pir, banyak lagi ya. Nah, kecuali kayak misalnya, Miss, pisang kan saya nggak mungkin makan kulitnya. Banyak, kulit pisang itu banyak manfaat. Jadi, coba tambah edukasi kalian sebelum membuang sampah gitu. Dari jenis sampah yang kalian hasilkan gitu. Kayak kulit pisang nanti kalian bisa jadikan untuk perempuan nih bisa jadikan masker, obat penghilang bekas luka, terus ya cuma dioleskan aja atau malah simpelnya nanti kalian juga bisa nih kayak misalnya apa namanya jadikan pupuk kompos dari semua sampah organik tadi. Kalian bedakan nih sampah organik, sampah anorganik. Nah, jadi sampah organiknya tadi kalian bisa jadiin pupuk. Jadi kayak misalnya orang tua kalian ada yang bertani, apalagi bertani sayur-sayuran, lebih baik menggunakan pupuk kompos nih pupuk kompos daripada penggunaan pupuk NPK dan lain-lain, urea dan lain-lain ya. Nah, itu ya. Jadi bisa menghemat biaya produksi kalau dari hasil kalian sendiri gitu. Oke. Jadi apa aja sih Miss indikator pencemaran tanah? Nah, gimana kita bisa tahu bahwa tanah itu tercemar atau tidak? Itu dilihat dari indikatornya. Nah, ada beberapa indikator yang dapat kalian lihat nih, sebuah tanah suatu lahan itu tercemar atau tidak dari tingkat kesuburan tanahnya. Gimana Miss mengukur kesuburan tanah gitu ya? Mengukur kesuburan tanah, lihat aja ada enggak tumbuhan yang tumbuh di suatu lahan tersebut ya. Kalau misalnya biasanya kalau kalian pergi ke TPA tempat pembuangan akhir, kalian perhatikan kayak di gambar sebelumnya, ada enggak kalian lihat pohon di daerah sampah ini? Adapun pohon-pohonan yang di sini cenderung lebih kualitas daunnya sudah menurun ya, terus siap itu usianya pun lebih rendah dan cenderung tanahnya ini bakalan mengalami kerusakan gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi dari ada atau tidaknya tanaman di satu tanah tadi, di satu lahan tadi ya. Terus pH tanah, di pH tanah yang tidak tercemar itu di pH netral 7, sekitar 6,5 sampai 7 itu masih dianggap netral ya. Jadi tapi idealnya di 7. Jadi kalau tanah yang tidak tercemar itu di 7. Terus dilihat nih kandungan logam beratnya seperti timbal, merkuri dan kadmiumnya ada atau tidak. Kalau ada berarti dia tercemar, kalau tidak ada berarti tidak tercemar. Miss, dari mana ini bisa datang? Nah, dari sampah-sampah anorganik tadi, bisa jadi dari penggunaan piring besi dan lain-lain, banyak lah sampahnya. Atau kayak apa sih namanya, onderdil mobil dan lain-lain, ini bisa menghasilkan beberapa jenis ini itu ya. Terus kandungan bahan anorganik seperti plastik, kaca, dan pupuk ini juga berpengaruh. Ada nggak kira-kira gitu? Tapi jumlahnya harus jadi yang tanah yang tercemar itu kalau jumlahnya banyak. Kalau masih sedikit dan istilahnya 1 meter itu masih 1-2 itu masih bisa kita tanganin. Tapi kalau misalnya dia udah lebih dari 15 gitu kan, sudah banyak jumlahnya dalam 1 meter persegi, itu bakalan nggak sesuai nih gitu ya. Nah, ada tidaknya bioindikator pada tanah. Jadi tanah yang bagus biasanya ada beberapa jenis mikroorganisme yang dapat hidup di sana. Contohnya mungkin kalian kalau orang tua kalian
ngambil tanah, apalagi tanah humus, biasanya tanah humus itu kan ada cacing tanah kan. Nah, ini nih salah satu bioindikator tanah tadi dapat tumbuh berkualitas baik atau tidak. Atau mungkin di satu lahan yang besar adanya hewan-hewan penggiling, hewan-hewan penggali, yang penggali ya, ataupun ada beberapa jenis fungi ataupun bakteri pengurai di tanah yang tadi. Namun jumlahnya masih apa nih? Seimbang atau tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya kayak bahan organik, misalnya ada sampah, beberapa jenis sampah kayak pisang dan lain-lain itu tetap menumpuk, kan bisa jadi kompos lama-lama gitu ya, logikanya. Cuman kalau dia terlalu banyak jumlahnya di dalam satu lahan, itu akan menyebabkan pencemaran tanah, sebab nanti dia akan busuk. Nah, jumlah zat organik yang dihasilkan di komposisinya akan makin banyak sehingga merusak kualitas tanah tersebut gitu. Ya. Oke. Nah, jadi di sini nih, bahan pencemar tanah itu berdasarkan kemampuannya terurai dibagi dua. Ada bahan biodegradable dan non-biodegradable. Atau mungkin kalian lebih mudah mengingatnya organik dan non-organik. Tapi di sini kalian harus tahu nih istilahnya yang lain, biodegradable dan non-biodegradable. Udah ada yang tahu sebelumnya? Udah pernah dengar kan? Pernah, Miss. Oke. Jadi coba Nopri yang enggak, di sini kan udah langsung aja ya, misalnya langsung. Kalau biodegradable ya, otomatis dia mudah terdegradasi atau terurai ya, kayak yang Miss bilang tadi. Jadi sampah organiknya itu seperti limbah sisa organisme, kotoran, feses maupun pupuk kandang, organisme mati ya. Jadi kayak misalnya elang mati nih. Nah, jadi itu nanti yang akan menjadi salah satu contoh bahan pencemar yang biodegradable atau sampah sisa makanan, baik itu tulang ayam, tulang ikan, kulit, buah, sisa sayuran dan lain-lain. Kalau non biodegradable tidak mampu terdegradasi atau terurai secara alami. Contohnya nih, setiap kali kalian buang sampah plastik butuh ratusan juta tahun untuk mengurainya. Gitu ya. Nah, padahal setiap hari kalian mungkin gunain plastik. Jadi kalau misalnya habis belanja ada plastik sisa, plastiknya itu disimpan aja. Nah, nanti belanja lagi bawa aja plastik yang besar, bawa sendiri dari rumah. Biar jumlah sampahnya nggak terlalu banyak ya. Biar membantu menjaga lingkungan kita ya. Tuh. Nah, kalau misalnya nih kalian suka makan pop nih, kurang-kurangin. Kalau kalian pun pengen banget nih makan Indomie, itu ya. Baiknya yang Indomie plastik aja daripada styrofoam. Jadi styrofoam ini lebih lama lagi nih untuk terurai daripada sampah plastik. Kaca susah nih terurai, logam ya, gitu ya. Oke. Kalian tahu kan bahwa Indonesia termasuk salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia? Tahu nggak? Kira-kira kita peringkat berapa? 2, Miss. 2 kan? Itu malu kan? Kalau peringkat yang kayak gitu kita di tingkat atas malu ya. Jadi jangan, mudah-mudahan untuk 2 tahun atau 5 tahun berikutnya labelingnya itu sudah hilang dari kita ya. Oke. Jadi apa sih dampak dari pencemaran tanah? Emang apa sih nih ruginya? Jadi kita harus melindungi tanah tadi gitu ya kan. Kalau misalnya terjadi pencemaran tanah, otomatis keanekaragaman hayati kita akan menurun. Kenapa, Miss? Gitu kan. Kita lihat nih dari segi flora, ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi, kalau misalnya kualitas suatu tanah menurun, otomatis tumbuhan yang akan mendiami lahan tersebut bakalan lebih susah untuk bertahan hidup kan, atau akan mati, ataupun tidak bisa tumbuh lagi jenis tumbuhan baru. Nah, kita tahu nih bahwa flora tadi merupakan tempat hidupnya fauna, beberapa jenis fauna, iya kan? Nah, jadi kalau misal penurunan flora terjadi, otomatis penurunan faunanya juga akan terjadi. Kita tahu juga nih, selain dia tempat hidup, flora tadi juga sebagai sumber makanan untuk beberapa jenis fauna, gitu ya. Nah, terus juga nih, lihat nih, ada dampak lainnya, menurunkan produktivitas pertanian akibat tanah kurang subur. Kenapa, Miss, terjadi penurunan produktivitas pertanian akibat tanah kurang subur? Ya, tadi balik lagi nih, kualitas tanahnya menurun, ya unsur haranya berkurang, atau yang mendominasi unsur hara yang mendominasi itu hanya satu jenis unsur hara. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan
kualitas hasil pertanian. Nah, gitu ya. Misal nih kalian punya lahan 10 hektar karet, amin gitu misalnya ya kan. Setiap orang dari kalian punya 10 hektar karet dan kawin, tanaman karet dan kawin. Tapi, nah, itu ya segi perkebunannya ini Miss ambil. Karena ada beberapa orang oknum nakal yang menyebabkan terjadi pencemaran tanah di daerah perkebunan kalian, yang biasanya perharinya kalian akan menghasilkan 10 sampai 20 kilogram karet perharinya, namun karena terjadinya pencemaran tanah, hasilnya tadi akan berkurang jauh, bisa jadi 5 kilogram aja. Kan sangat merugikan kan? Gitu. Dan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Kayak tadi nih, banyak banget nih sampah-sampah. Kita tahu kalau terlalu banyak jumlah sampah di lingkungan, itu akan menurunkan tingkat kualitas kesehatan kita. Banyak nih penyakit yang akan datang ya. Biasanya penyakit diare dan lain-lain ya. Mengganggu estetika lingkungan, otomatis ya, makin banyak sampah, otomatis keindahannya pun akan menurun ya. Oke, jadi sama-sama mengurangi penggunaan sampah, baik itu sampah plastik, baik itu sampah organik maupun anorganik ya. Oke, apa sih nih cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah ya? Jadi misal nih kalian bisa melakukan penggantian penggunaan pupuk pestisida menjadi penggunaan pupuk ramah lingkungan. Yang tadi Miss bilang pupuk kompos. Ya, walaupun ya kayak misalnya tadi Miss, tapi kalau misalnya kita pakai pupuk pupuk buatan gitu kan, kan belum tentu ini gitu kan. Jadi kalau dia yang ramah lingkungan, dia lebih safety untuk kalian, untuk kita semua ya, bukan kalian aja, kita semua. Terus kalian juga harus rajin-rajin menerapkan prinsip 3R. Reduce, reuse, recycle. Masih ingat kan reduce, reuse, recycle ini yang mana? Masih. Coba Miss mau nanya. Habil lihat nikah. Ada? Ya, Miss. Coba kasih satu contoh dari reduce. Oh, dari ketiga ini coba coba kasih satu contoh aja, Bang. Yang bisa Habil kasih nih contohnya. Oke. Ada yang bisa? Menggunakan produk yang dapat didaur ulang, Miss. Menggunakan produk yang dapat didaur ulang. Itu contoh dari mana kira-kira, Bil? Recycle. Oke, recycle ya. Oke, contohnya Habil, sekarang udah ada nggak penggunaan produk yang dapat didaur ulang? Atau sudah pernah nggak mendaur ulang produk? Ada yang udah pernah mendaur ulang beberapa jenis sampah yang dia gunakan? Yang dihasilkan? Ada? Ada, Miss. Apa coba Kak, contohnya gimana? Sampah plastik jadi tas, Miss. Sampah plastik jadi tas. Oke, mungkin banyak nih yang perempuan ya. Jadi di sini kalau kita bahas ya reduce, ada yang tahu nggak arti reduce itu apa? Mengurangi, Miss. Mengurangi ya. Ada yang bisa ngasih contoh reduce yang mengurangi ini gimana sih? Gitu. Mengurangi penggunaan plastik. Menggunanya? Oke. Misal nih, kalian mau belanja ke pasar. Awalnya kalian selalu ngandelin plastik yang dikasih sama penjual. Kayak misal di Indomaret sekarang, kalau kalian nggak bawa plastik sendiri, bayar Rp200 ya. Nah, tapi soalnya mereka menerapkan prinsip reduce tadi, mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi kita sebagai konsumen, pintar-pintarlah untuk menyimpan dana kita tadi Rp200 per sekali belanja tadi dengan membawa kantong plastik kita sendiri. Baik itu plastik yang bahan plastik
Atau bisa jadi kalian bawa tote bag dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau reuse menggunakan kembali. Misalnya perempuan, banyak perempuan setiap kali. Ada beberapa jenis perempuan, otomatis biasanya ini yang sudah dapat menghasilkan penghasilan sendiri, dia tuh tiap bulan kayak ngasih reward self reward ke dirinya sendiri dengan berbelanja kebutuhan yang sebenarnya nggak perlu. Contohnya dia beli baju tiap bulan. Padahal kalau dilihat ke lemarinya, banyak nih baju-baju yang lama yang dulunya tren, sekarang tren kembali gitu. Seharusnya dia bisa gunain itu, digunakan kembali. Jadi penggunaan baju-baju lama. Jadi ingat ya, baju juga salah satu faktor pendukung dari penghasilan sampah yang tinggi ya. Kayak misalnya jeans gini, jeans itu kan nggak ada matinya gitu kan. Jadi kalau bisa dikurangi kemampuan kalian. Indonesia kan salah satu negara konsumtif. Kita kurangi deh label negara konsumtif tadi karena saking mudahnya kita untuk berbelanja, baik itu yang penting maupun baik itu apalagi berbelanja yang tidak penting. Cuman lucu pengen beli itu dikurangin ya. Oke. Terus ada juga nih pemilahan sampah. Ini hal yang harus bisa kalian kerjakan dari mulai hari ini. Jadi yang biasanya kalian siap cuci piring, kalian gabungin aja yang mana anorganik, mana organik, kalian biarin aja sekarang. Mulailah memilah sampah kalian. Kalau di Medan sendiri, kalian pintar-pintar nih, memilah di sekolah, kita ada bank sampah ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti tiap akhir semester ada sampah, kalian kasih aja ke bank sekolah, ke bank sampah sekolah. Nanti kalian bisa ada gantinya tuh. Bisa dibayar berapa hasilnya. Jadi sekarang dari mulai sekarang pintar-pintarlah memilah sampah kalian sendiri ya. Gitu. Ya. Terus melakukan bioremediasi. Ada yang tahu bioremediasi apa? Oke, bioremediasi itu pengembalian kualitas suatu tanah contohnya, baik dari beberapa perlakuan gitu ya. Ada melalui injection fluid nutrition. Nanti kalian bisa baca lagi mengenai yang ini untuk mempersingkat waktu. Yang terakhir, Miss akan jelasin mengenai bioakumulasi dan biomagnifikasi. Bioakumulasi itu merupakan proses penimbunan suatu substansi atau senyawa di dalam suatu individu yang jumlahnya semakin banyak seiring bertambahnya waktu. Misalnya kalian menggunakan pupuk nih untuk membasmi hama pertanian. Jadi nanti pupuk ini kalau setiap hari kalian berikan ke tanaman, jumlahnya kan akan terakumulasi atau makin banyak gitu. Itulah yang disebut bioakumulasi. Tapi kalau biomagnifikasi ini proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkat trofik tertinggi. Jadi maksud simpelnya gini, tadi bioakumulasi sudah terjadi nih, ya kan? Karena pemberian pupuk setiap harinya. Jadi pupuk tadi akan dikonsumsi nih, sama contoh misal di ekosistem sawah nih, ya petani ngasih pupuk sama padinya. Padi tadi dikonsumsi oleh belalang, misal. Ya, padi dikonsumsi oleh belalang nanti akan dikonsumsi oleh siapa? Misal ular ya, sebelum ular, pokoknya gitu kan. Nanti makin tinggi tingkat trofiknya, jumlah pencemarnya itu akan paling tinggi, gitu ya. Jadi itu perbedaan biomagnifikasi. Biomagnifikasi ini akumulasi bahan pencemarnya berhubungan sama tingkat trofik tertingginya, ya. Dia berhubungan sama rantai makanan. Tapi kalau bioakumulasi aja, itu hanya penambahan jumlah zat pencemar di suatu lingkungan. Itu ya bedanya. Oke, Nak? Sejauh ini paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Jadi Miss kira pertemuan kita sampai sini dulu untuk hari ini. Untuk pencemar udaranya nanti kita lanjut karena waktunya nggak cukup. Kira-kira untuk pencemaran tanah ada pertanyaan? Enggak? Jadi Miss harap nanti ya ingat proyeknya, Miss upload ke psikologi ketentuannya, kalian kerjakan per kelas. Nanti Miss kasih ketentuan-ketentuannya ya. Oke? Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Marilah kita sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga untuk pertemuan berikutnya kita dapat bertemu ya, Nak. Oke, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Pak Jemi.